Di video kali ini gue pengen bahas jajaran tas dari brand Lowo Pro yang bener-bener punya value dengan kualitas yang sweet spot banget. Yang gue yakin kalau kalian adalah pecinta fotografi videografi, suka pakai kamera, menurut gue kalian harus ikutin video ini karena gue yakin salah satu dari tas ini mungkin bisa jadi pilihan tepat buat kalian. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue dapet kesempatan buat nyobain banyak jajaran tas dari brand Lowo Pro. Yang tadi mungkin di intronya gue kasih lihat lebih banyak, yang nanti juga kita akan bertahap ke situ gitu ya untuk pembahasannya. Dan mungkin biar kalian dapat konteks dulu, brand Lowo Pro itu bukan brand baru. Soal tas kamera, mereka udah bermain di Indonesia cukup lama. Yang fakta menariknya, gue juga punya sendiri tas Lowo Pro gue. Dan kalau gue mau spill, umur tas Lowo Pro ini lebih lama dari umur ST Media. Jadi ini udah lama banget dan gue tidak pernah mengalami isu apapun gitu ya. Jadi ini buat ngasih tahu poin aja. Kalau Lowo Pro itu salah satu brand yang memang gue trust. Ini umurnya berarti 7 tahun lebih gue punya dari gue SMK. Dan semua masih berfungsi dengan baik. Gue nggak pernah servis tas, kalau emang servis tas eksis juga ya kayaknya nggak ada gitu. Tapi semua masih berfungsi dengan sangat baik gitu. Klipnya, lalu sletingnya nggak ngandet gitu kan. Cuman dalamnya sih setelah gue cobain yang versi baru emang lebih mewah. Nanti kita masuk ke situ. Cuman ya ini, dari dulu dia juga membawa aksen oranye putih gitu, abu-abu oranye. Dan semua masih berfungsi dengan baik loh. Gokil juga. Ini tas bener-bener umurnya udah 7 tahun lebih. Tapi itu sedikit poin aja. Gue ngasih tahu kalau kita juga punya salah satu brand tas Lowo Pro yang memang soal kualitas keawetan itu udah nggak usah dipertanyakan karena kita udah berpengalaman sendiri, masih sering dipakai buat kita syuting-syuting keluar. Di sini ada beberapa jajaran kayak yang kalian lihat tadi, sebenarnya banyak banget tasnya dan gue akan mulai dari yang paling kecil dan murah dulu, baru bertahap kita ke yang lebih mahal dan paling gokilnya. Oke, sekarang di depan gue nih udah ada 2 tipe sebenarnya untuk versi kecilnya. Dan kita bahas yang kecilnya dulu, yang paling kecil. Ini adalah tipe TLZ. Jadi ini adalah Lowo Pro Adventura TLZ 20 Mark III dan Adventura TLZ 30 Mark III. Dari namanya udah jelas kalau mereka membawa kapasitas yang berbeda, satu 20 tapi bukan 20 liter ya. Cuma namanya aja 20, yang satu lagi 30 gitu. Dan di sini mereka yang harganya paling budget juga, cuman gue lupa ya, tapi kita tampilin aja harganya. Dan 2 tas kecil ini menurut gue juga udah gokil banget dan menawarkan value yang benar-benar menarik. Dengan harga yang ditawarkan, sebenarnya mereka punya, pertama build quality tuh mirip-mirip. Dari yang versi ini ke versi yang agak gedean ke versi backpacknya itu mirip banget. Maksudnya finish luarnya itu menggunakan bahan polyester yang kita udah cobain dari tipe, kita tuh sempat bawa keluar yang TLZ 30, SH yang paling gede juga yang namanya gue lupa, nanti kita lihat, sama ranselnya. Itu pernah kita bawa keluar, kena hujan-hujan kecil dan itu nggak tembus sampai ke dalam. Dan keringnya cepet. Itu appreciated banget untuk sebuah tas kamera yang memang kita pakai sebagai utility dalam job kita di luar. Gitu ya. Jadi soal bahan, build quality gokil banget. Bahan ya itu tadi cepet kering, nggak tembus sampai ke dalam. Sealingnya gue rasa bagus, walaupun sletingnya sebenarnya kelihatan ya di luar, tapi dia nggak tembus sampai ke dalam waktu kita coba. Walaupun memang masih hujan ringan sih, bukan yang hujan gede banget. Tapi ya itu dia cukup aman. Di sisi bawahnya nih ada kayak buat kaki karet gitu, mungkin biar nggak licin gitu kan. Kalau kita taruh sembarangan di tanah atau semacamnya, kadang kan tiba-tiba tas juga suka gitu, meleset gitu kan. Licin, tiba-tiba jatuh atau gimana. Nah ini dia mungkin mengamankan itu, dia pakai grip karet di sisi bawahnya, sama kayaknya buat nahan benturan juga karena dia karet dan posisinya di situ. Lalu build quality gokil, sleting gokil, dan dalamnya juga terasa mewah banget. Oranye sih, gue nggak tahu apa tas lama gue agak tua aja ya, tapi oranye tuh kayak agak beda dan di sini cakep banget gitu. Aksennya tuh gue suka banget Lowo Pro. Dia juga
Udah ada lapisan-lapisan empuknya di dalam, jadi aman banget buat bawa gear. Kalian bisa lihat di sisi luarnya, ini mirip-mirip ya. Mungkin gue demoin pakai satu, tapi mirip banget. Di sisi luarnya ada jaring kayak gini buat naruh aksesoris atau kalian landscape yang cepat atau gimana. Di sisi dalamnya ada kantong juga buat misahin, jadi kalian tetap punya kompartemen. Sama pastinya karena ini tas kamera, ada kompartemen kecil juga gitu untuk memori, yang memang ada logonya buat memori di situ. Gitu, dan ini gokil banget. Sama yang kecil juga nih kalau kita buka. Nah, kayak gitu. Utility buat pakai buat apa ya? Balik lagi ke kalian sebagai pengguna gitu kan. Yang jelas dia seperti ini tampilannya, ada pembagian kompartemen. Kalian mau pakai kamera-kamera, mungkin masih kamera yang kecil aja ya di sini. Kamera-kamera compact atau mungkin mirrorless kecil. Yang mungkin gua akan demoin sedikit karena kita punya banyak pilihan di sini. Kita coba X-T30 dengan lensa 18-1.4-nya Fuji. Masuk aman, gak ada masalah di versi TLZ30. Di yang ini mungkin agak kekecilan ya, tapi kita coba. Masuk aman. Cuma paling kompartemen sampingnya jadi sempit banget ya. Kalian juga bisa jadiin tas lempang ya, karena di sini ada poinnya. Semua tas juga dapat strapnya buat selempangnya, jadi aman. Sama gue appreciate biasanya tas-tas kecil tuh handle simple kayak gini tuh suka dilupakan gitu. Yang menurut gue ini udah oke banget ada. Sama kalau kalian nggak make strapnya, kalian juga bisa di sisi belakang ini buat dipasangin pakai belt. Jadi kalian mau pakai quick belt gitu, quick release belt yang aksesoris kalian memang buat tas-tas kamera, atau pakai ikat pinggang juga bisa. Kalian tempelin di sini dan dia jadinya nempel di samping gitu kayak gini. Dan itu seru banget karena di luar ya kalau kalian beli mungkin buat kamera-kamera kecil atau semacamnya, tapi kita pun di SF Media suka banget dengan tas-tas ini karena kita pakai sebagai utility bag gitu, dimana kita bisa naruh aksesoris, lensa cadangan dan lain sebagainya, dan gua rasa kalian juga bisa mengaplikasikan itu gitu. Nah ini versi yang kecil-kecilnya, versi TLZ. Sekarang kita ke jajaran Adventura SH. Ini ada SH120 yang paling kecil, SH140 dan juga SH160. Dan ini pilihannya jajaran yang lebih gede, kurang lebih mirip, harganya dia agak beda-beda tipis, berkisar dari 400.000 sampai 650.000 setahu gua, mungkin nanti ditampilin di videonya. Tapi ya ini dia ukurannya lebih gede, dalamnya juga sama, mewah. Dia di sini membawa dua kepala ini ya, kepala sletingnya dia bawa dua. Jadi kalian bisa sesuaiin gitu, mau berhentinya di tengah atau mau berhentinya di mana itu bisa. Sletingnya juga Lowo Pro nggak pernah mengecewakan gitu, enak banget, nggak ada keset atau apa. Sama di luarnya dia ada jaring di samping, bodi luar sama bahannya dengan yang tadi. Lalu ada ini juga nih kaki karet. Lalu kita lihat di sisi dalamnya. Nah perbedaannya karena dia agak lebih gede, dia punya separator yang bisa kita atur gitu, karena dia sistemnya velcro. Ya walaupun dudukan velcro-nya nggak terlalu gede ya, jadi kita terbatas bermain di sekitar tengah-tengahnya aja, tapi bisa kita agak atur-atur lebih gede atau lebih kecil dikit. Dan ya kita bisa bawa beberapa aksesoris karena dia ada separatornya, lebih enak gitu buat naruh baterai agak sembarangan atau semacamnya. Atau kalian punya drone kecil, remote-nya kalian pisah gitu kan dengan drone-nya, lalu ada baterai, itu juga cakep. Sama punya tempat memori juga di sini, kantong juga dengan aksen oranye yang manis ini gitu kan. Dan sama di atasnya ada handle, di sisi belakangnya ada strap kalau kalian pengen taruh ke belt atau ikat pinggang gitu. Dan ya ini yang versi paling kecil ya, kita lihat aja. Kurang lebih fiturnya mirip, perbedaan ruang aja sih buat antar ukuran ini. Kalian bisa lihat untuk yang agak lebih gedenya ini SH140 Mark III, dia punya dua separatornya. Oh ini agak berbeda sebenarnya. Karena kalau tadi kita main separatornya itu kan terbatas di tengah aja ya, poin velcro-nya. Kalau ini dia luas bidangnya, kita mau pojokin banget juga bisa. Gitu, jadi dia, mungkin biar kalian dapat gambaran ya, ini nih semua bidangnya nih bisa di velcro-in. Kalau yang tadi, yang kecil, ya balik lagi karena ukurannya kecil juga, kita nggak semua bidangnya bisa. Dia ada poin untuk velcro-nya, kayak gitu. Nah, kayak gini nih. Kalian harus di sini buat nempel velcro-nya. Sedangkan kalau yang ini enggak, yang ini kalian bisa velcro-in di sisi manapun gitu, di seluruh bidang ini. Jadi bisa menyesuaikan banget dengan kebutuhan gear kalian. Dan ini tipe yang mirip dengan
bag lama gua. Jadi sebenarnya mirip-mirip gitu sistemnya, cuman yang ini udah lebih mewah aja dengan warna abu-abu juga. Sama di atasnya ada tempat memori. Samping sini ada pouch buat yang mungkin aksesoris lebih kecil, takut hilang-hilangan atau tabrak-tabrakan. Lalu sampingnya ada jaring, atas ada handle, dan belakang ada strap, tapi dia dua. Karena dia agak panjang ya. Jadi dia dua buat beltnya. Jadi kalian, karena dia panjang, kalau cuma satu di tengah kan nanti bisa miring-miring gitu. Dan kalau dua gini dia otomatis lebih rigid gitu, lebih aman. Tapi ya ini, untuk yang versi agak gedenya. Dan ini yang paling gedenya. Sama lah kurang lebih, dia di luar masih mirip, cuma ukurannya lebih gede aja. Ininya juga ada dua, pala strapnya, sebelah ada jaring, strap belakang ada dua buat di belt. Overall mirip banget, dan ini pastinya dengan ukuran seperti ini kalian bisa bawa kamera yang lebih profesional. Kalau tadi lebih ke compact atau mirrorless kecil, kalian di sini udah bisa bawa yang agak gede atau mirrorless kecil dengan lensa tambahan gitu kan. Ya balik lagi kalian yang menentukan mau pakai buat drone juga menurut gue oke banget. Selanjutnya kita masuk ke versi backpack. Di sini gue punya backpack yang pertama pengen kita bahas. Ini oke banget juga. Ini adalah Lowepro BP150 Mark III. Dan ini bener-bener paling oke buat kalian yang pengen backpack kasual. Karena ini desainnya tuh nggak terlalu tas kamera ya, kelihatan kasual banget. Kecuali mungkin yang hafal dengan brand-brand kamera, Lowepro jelas brand tas kamera. Dan ini backpack yang menurut gua bener-bener racun banget. Jadi buat harga dia itu dijual seharga Rp1.190.000. Harga yang mungkin memang tidak murah gitu. Kalian denger, wah tasnya harganya 1 juta. Tapi sebenarnya value yang ditawarkan itu oke banget. Gue just for konteks aja, bukannya flexing. Konteks aja, gue itu pakai backpack harga sekitar 6-7 jutaan dari Peak Design. Dan Lowepro di harga 1 jutaan, yang nanti tas yang berikutnya juga harga 1 jutaan, mereka menawarkan kualitas yang benar-benar exceptional banget. Gue suka banget. Nah, ini akan lebih cocok, yang BP150 Mark III ini lebih cocok buat kalian yang pengen penggunaan lebih ke kasual gitu ya, yang lebih apa ya, penggunaan sehari-hari. Gua rasa ini cocok banget. Tapi kalian pengen bawa kamera juga pastinya cocok, karena balik lagi ini tas Lowepro gitu kan. Cuman yang gue suka dari tas ini, kalau kalian buka sisi atasnya, dia dipisah kompartemennya dan feel-nya mewah banget, oranye mewah banget. Jadi atas, ya kompartemen atas aja kalian bisa naruh barang-barang yang kalian suka akses cepet di atas ini. Mungkin dompet, kunci mobil, headset, dan lain sebagainya di atas ini. Cepet gitu kalian ngambil karena itu kompartemen atasnya aja. Begitu juga kalian bisa taruh tablet. Sayangnya dia belum buat laptop ya, karena tasnya juga kecil. Ini sebenarnya bukan tipe-tipe tas buat gua, karena gua kalau pakai backpack memang lebih sering bawa laptop. Tapi ya ini paling nggak buat kalian yang kasual pengen bawanya tablet aja, ini cukup banget. Ada ruang juga buat tablet. Di sini ada jaring juga pemisah buat aksesorisnya. Jadi rapih, nggak berantakan banget di dalam. Sama di depannya ada quick access juga. Buat kalau kalian lagi jalan-jalan, mungkin pasport atau mungkin notebook gitu. Notebook bukan laptop ya. Catatan, pulpen, dan lain sebagainya. Di sini juga ada buat gantungan kunci. Jadi kunci-kunci akses cepet bisa juga di sini. Dan ya ada kompartemen lagi di dalam. Gue suka banget nih. Ada kantong-kantong lagi di dalamnya. Ini tipe-tipe tas yang gue demen banget. Lalu kalau kita tutup, ini juga gue ngerasain sletingnya kualitasnya oke banget. Lalu di sebelah sini ya kita bisa naruh botol minum atau tripod. Karena logonya tripod ya di sini. Kalian bisa taruh tripod karena tripod tinggi, dia ada pengaman lagi di sisi atasnya gitu kan. Kayak gini. Cepet banget dan bisa menyesuaikan gitu. Bisa kalian kencengin lagi, bisa lebih kecil gitu tergantung ukuran tripod kalian. Di sebelah sini juga ada jaring. Mungkin ini yang kalian pakai buat botol minum atau semacamnya. Dan untuk kompartemen kameranya kalian akses dari belakang. Nah kalian bisa lihat nih separatornya kita udah agak macem-macemin ya, karena sempat kita coba juga. Balik lagi ya, untuk separator ini kalian bisa atur sesuai dengan gear-gear kalian gitu. Kalian menyesuaikan aja, tapi ini kalian bisa lihat udah kebagi ke beberapa ruang. Ada sisi bawah, ada sisi sini, udah berapa ruang. Kalian mau satu ruang gede buat drone atau semacamnya, cabut aja separatornya gitu kan. Beberapa biji, itu udah langsung ruangnya makin gede. Dan semua sisinya itu dia padat gitu. Jadi semua sisinya padat, enak. Jadi gear kalian aman di dalam sini. Dan memang yang paling gue suka dari tas ini adalah dia memisahkan kompartemen utamanya yang tadi di ruang atas sini, sedangkan bagian sini untuk kamera-kamera kalian.
Di sisi depannya juga ini sebenarnya ada karet-karet ini. Kalian bisa manfaatin juga buat bawa tripod gitu-gitu. Ini juga ada beberapa poin-poin buat ngiket gitu kan. Ya walaupun emang agak repot, tapi ya kemungkinan kalian nyampe pakai itunya juga kalau udah repot banget gitu kan. Tapi opsinya ada gitu kalau kalian pengen agak repot dikit. Tapi overall dari apa yang dibawakan aja tuh udah gokil banget. Selanjutnya backpack yang lebih gede, ini ada BP300 Mark III. Yang ini ya kalian mau pakai kasual juga nggak apa-apa, tapi functionnya lebih ke profesional yang gua rasa, bukan kasual. Sama yang mungkin belum gua mention, kalau kalian notice semua tas-tas dari tadi tuh tegap gitu ya. Karena gue suka dengan strukturnya Lowo Pro itu, memang tas tuh ya udah berbentuk seperti ada isinya gitu, nggak ngelampe-ngelampe, dan buat sebuah gear itu jadi memberikan keamanan tersendiri. Dan ya ini BP300 Mark III, dia beda sama yang tadi, kompartemennya dia nggak dipisah full. Gue sih biasanya lebih oke dengan kompartemen yang dipisah, tapi ya balik lagi sesuai dengan selera kalian aja. Cuman di sini full. Kalau kalian buka dari sisi depan, ini buat bawa gear banyak banget gitu ya. Banyak banget. Seperti biasa, kompartemennya atau separatornya kalian bisa atur juga. Ini juga bekas dimain-mainin, jadinya agak berantakan gitu kan. Tapi ya udah, kalian bisa atur. Di sini malah ada yang tali-tali gitu ya. Oke juga nih. Jadi buat ngamanin gitu, asik banget loh. Gue baru lihat yang ini soalnya. Jadi ini mantep banget. Lalu ya udah, separator bisa kalian atur, kompartemennya bisa kalian isi sesuai dengan kebutuhan kalian. Di sini ada kantong jaring aksesoris, enak jaring, jadi kalian bisa lihat ada apa aja di sini. Baterai, misalkan memori ada tempat sendiri, walaupun cuma ada 2 ya di sini. Tapi ya kalian bisa taruh sini juga, memori, baterai, charger gitu-gitu. Sama dia bisa bawa laptop juga. Dan di sini laptopnya mungkin nggak terlalu gede, tapi gue coba MacBook Pro 14 inch gue aman, nggak ada masalah. Dan aksennya balik lagi, gue suka banget, semuanya padat gitu kan, tulang-tulangnya, strukturnya padat, sehingga ya gear kalian terjaga dengan baik. Lalu kalau kalian tutup, di sisi depannya sama ada quick access tadi kalau kalian pengen bawa kunci. Lalu ini ada kantong-kantong juga, mungkin dompet kalian, duit cash pegangan, lalu buku, paspor atau semacam yang butuh quick access. Headset juga sebenarnya di sini bisa-bisa aja gitu loh. Headset juga enak gue rasa di sini. Jadi kompartemen depan ada. Sama ini kalian bisa lihat, ini ada bagian untuk mounting, dia untuk tripod bisa di depan juga gitu loh. Jadi ini ada buat mounting tripod, bisa di samping juga kayak tadi, masuk kantong, ada pengamannya di sini. Sama bisa juga di depan, kaki tripodnya dijepit di sini, lalu yang atasnya diikat di atas. Gue sih nggak nemu ya buat ngiketnya, kayaknya ada tether point lagi deh. Mungkin kayak aksesoris tambahan, tapi gue nggak nemu. Oh, sebenarnya di sini bisa deh, karena ini bisa dilepas, kalian bisa lihat deh. Ini tether pointnya bisa dipindahin, mau di sebelah sini, sebelah kanan, atau dia jadi pegangan tripod. Atau kita praktekin kali biar kalian nggak susah ngebayanginnya. Nah, udah. Sekarang kalian kalau bawa tripod yang lebih gede, tinggal disangkutin ke sini untuk bagian kakinya, bagian depannya kalian taruh sini, tek, gitu loh. Jadi oke banget, dan ini ya bebas. Ini bisa kalian pindahin mau di samping, mau di depan kayak gini, mau di samping sini bisa, karena ada bagian untuk nyangkutinnya gitu. Lalu dari segi belakang dia sama, ininya bisa buat jepit sesuatu. Sama dia di bawahnya dia ada buat ngelingkar pinggang kalian ya. Walaupun nggak begitu nyaman sih kayaknya, karena dia strap aja. Cuman ya paling nggak bisa ngebantu biar tas kalian tuh nggak terlalu kalau isinya berat kan, kira banyak. Biasanya kita jalan dia tuh kayak ngelempar banting balik. Nah dengan ini kita bisa amanin di pinggang kita gitu, sehingga lebih padat sama badan kita. Dan so far gue memang ngeliat tas ini lebih ke arah yang profesional, yang bawa-bawa gear cukup banyak. Oke, ini terakhir adalah yang paling gokil. Gap harga dari yang terakhir kita bahas juga cukup jauh. Ini adalah Lowo Pro Tracker dengan tipe RLX 450 AW Mark II. Tapi tas ini bener-bener dipakai buat real profesional, real enthusiast. Kalian bepergian, bawa-bawa kamera, bawa-bawa gear, ini tas yang tepat. Buat harga emang dia nggak murah, kayak yang gue bilang, gapnya jauh dibanding yang terakhir kita bahas tadi. Ini dijual seharga 5.250.000, yang
masih di bawah harga ransel gue juga gitu ya. Tapi di sini menawarkan fitur yang wah luar biasa, komplit dan profesional banget. Kita akan cobain satu persatu gitu ya. Pertama, dia secara sistem dia itu koper dan backpack jadi satu. Kalian mau pakai as a koper, kalian bisa. Dia juga roller, kalian bisa lihat ya, ada rodanya gitu kan. Roller mau dibawa-bawa, tasnya juga nggak terlalu berat loh. Jadi untuk sebuah backpack dia masih oke lah kalau kalian memang doyan-doyan trekking. Namanya juga pro tracker gitu kan. Kalau kalian doyan trekking, badannya kan juga biasanya lumayan kuat. Dia tasnya nggak terlalu berat gitu. Walaupun memang base-nya tetap ada beratnya dibandingkan ransel-ransel biasa. Karena di sini dia bawa roda, bawa roller. Lalu as a koper, dia juga bawa handle. Luar biasa banget. Dan ketika jadi koper ya kayak gini. Rapih gitu loh. Kalian bisa lihat. Rapih, nggak kelihatan kayak ransel, tapi dia bisa transform. Ini kita umpetin, kita simpen. Lalu kalian bisa lihat di sisi belakang ini, di belakang padding ini ada strap untuk sebuah tas yang ngumpet, yang bisa kita keluarin. Jadi dia rapih, kalau kalian jadi koper dia rapih, nggak ganggu. Dan dia sebenarnya ada ininya juga, gue lupa keluarin. Tapi ya, ini buat gambaran dulu aja. Ini kalau jadi tas, ransel, bisa juga, dan ukurannya tuh nggak kelihatan kayak koper juga, walaupun ya kalian punya roda di situ, jadi mungkin orang apaan tuh gitu kan, cuman gitu. Jadi tas buat gue sih masuk ya sama badan gue gitu, nggak yang terlalu kecil juga, walaupun ransel gue lebih gede dari ini by the way, karena ini 28 liter, total volumenya itu 28 liter, sedangkan ransel gue itu di 35 liter. Yang Peak Design. Tapi ini balik lagi, harganya juga masih lebih murah dan apa yang ditawarkan bener-bener gokil. Ini juga ada strap biar lebih napak di badan kita gitu kan, lebih krek kenceng kalau kalian bawa, oke. Dan di pinggang juga ada sebenarnya, cuman gue lupa keluarin tadi. Mungkin kita keluarin dulu. Dan ya, bukan ukuran gue, tapi ya maksudnya masih bisa kalian atur tuh. Ini mungkin kita panjangin dikit. Masih bisa. Kalau mau agak niat dikit, masih bisa panjangin lagi. Kan misalnya tuh ada yang lipet, cuma gue agak males. Tapi, nah. Dan dia di sampingnya tuh padded gitu. Gitu loh, enak. Tapi ya kalian dapat inti poin dari video ini gitu kan. Mau pakai as a ransel? Bisa. As a koper bisa, dan tipenya roller gitu kan. Sekarang kalau kalian lihat kompartemennya juga banyak. Kita lihat di sisi depan aja, gokil. Seperti biasa, ini karakter dia kayaknya, dia punya dia punya quick access di depan. Lebih gede dari yang tadi. Ada banyak kantong, ada 4 kantong di dalamnya. Mungkin bisa kelihatan guys kah? Ya, ada kantong-kantong gitu, lebih gede, jadi kalian bisa naruh barang lebih banyak di quick access-nya. Lalu setelah quick access, sebelum ke kompartemen utama, dia juga ada kompartemen lain dulu. Gue jadi agak ini susah ngomongnya ya. Tapi gue jadi bingung sendiri karena fiturnya banyak banget. Cuman kalian bisa lihat di sini pun ada tether point. Bisa kalian buka. Tracker, balik lagi kalian bisa naruh sleeping bag gitu kan, atau mungkin ya alat-alat camping. Kalian taruh situ, bangku gitu kan bisa, bangku meja camping taruh sini. Lalu ini juga agak elastis kalau kalian mau ngakal-ngakalin. Oh ya, ini kayak yang tadi ya. Cuman ini dia enak. Dia tipenya pakai kunci gitu dan dia bisa pindah dari sini ke sini ya. Jadi buat tripod lagi, balik lagi bisa ya. Terus satu kaki tripodnya masuk sini kan. Di situ ada tas lagi, dia ada kantong tripod lagi di dalamnya. Iya maksudnya, oke, jadi nanti dia ngegantung, ada kantong buat kaki tripod gitu ya. Oke, ada b-rollnya? Ada. Kita tunjukin pakai b-roll karena cukup sulit untuk menjelaskannya. Tapi ya itu, yang jelas di sini customization-nya banyak gitu kan. Kalian bisa taruh barang-barang. Lalu ini juga dia setiap sletingnya ada ininya ya. Ini yang depan, gue nggak tahu yang utama deh. Yang utama, oh ya sama. Dia ada lubang buat ngegembok ya. Jadi ini ada lubang gitu. Kalian bisa pakai gembok kecil buat ngamanin atau kunci-kunci yang tergantung kalian. Ada tipe lock yang pakai fingerprint juga kan. Kalian bisa aplikasiin di sini karena dia nyediain buat gembok kayak gitu. Ada lubang di kedua sletingnya. Nah ini yang baris pertama, komplit banget. Ini belum kompartemen utama. Di sini, ini ada kantong gede banget nih, kantong apa ya? Ya pokoknya aksesoris aja kayaknya ya. Maksudnya baju kotor mungkin bisa gitu kan, atau baju-baju ganti kalian bisa. Ini karena kantong gede banget. Lalu di sini
Ini ada buat aksesoris, mungkin charger HP, powerbank atau semacamnya, transparan juga. Jadi kita bisa lihat di dalam sini, atau baterai-baterai, memori, bebas. Lalu dia juga tipe sletingnya yang masuk tuh, keren. Yang diumpetin gitu. Lalu di sini kalian bisa naruh tablet, bersamaan dengan di tas yang sama bisa naruh laptop. Dan di sini muat ya, Ska, sampai ROG ya. ROG kita yang 16 inch, tapi kan ada ekstra kipasnya lagi, itu muat di sini. Gitu. Jadi ROG muat di sini bareng sama tablet, lalu aksesoris-aksesoris, dan di sini juga tadi ada kompartemen kantong, dan ini untuk bagian yang agak depannya gitu. Kalau udah mungkin kita yang luar-luar dulu kali ya. Ini juga dia dari samping bisa di-handle. Handle-nya juga mewah banget nih. Narik gitu ya. Kalian lihat nggak? Set, set, set. Jadi dia ada pegasnya gitu di dalam. Extra feature aja gua rasa nggak tahu apa bikin nyaman atau gimana, tapi mewah aja gitu rasanya. Di situ ada handle, di samping nih ada kantong juga. Ini ada beberapa, jadi untung nggak ketinggalan. Kita lihat di dalam sini kosong, mungkin buat naruh-naruh aksesoris atau naruh kunci kalian bisa juga. Lalu ini buat naruh botol atau tripod juga bisa kayaknya ya. Kayak di sini ada, kita buka tuh jadi kantong lagi gitu, kantong luar, dan ini stretch loh. Asik banget sih. Di sisi atas sih nggak ada kantong, tapi banyak tether point nih. Bisa buat nyangkut-nyangkutin atau dikasih strap. Atasnya juga sama nih, handle-nya kayak tadi, pegas, ada nariknya gitu. Dan baru kita masuk ke kompartemen utama. Dia tarikannya beda ya, kompartemen yang depan sama yang utama. Yang utama dia ada aksen oranye-nya, tapi sama, dua-duanya punya lubang untuk naruh kunci gitu kan, buat digembok. Itu kompartemen utamanya. Video ini gue berharap nggak terlalu lama ya, tapi ini fiturnya banyak banget. Kalian di sini punya kompartemen transparan lagi buat aksesoris. Yang ini kayaknya ini nggak transparan deh, tapi ya ada kompartemen lumayan gede juga di situ. Ya bisa kabel-kabel, charger dan lain sebagainya. Tempat memori ada 2 di sini, dan kalian bisa naruh banyak loh. Dan ini transparan ternyata. Jadi kalian naruh memori di situ kelihatan. Dan dengan ada 2, gue suka banget nih. Ada used sama free gitu kan. Ada yang siap dipakai, ada yang udah dipakai. Kita bisa taruh sebelah sini. Ini mungkin yang masih free taruh sini. Oke banget. Cuma ini kenapa memorinya ditulis buat 32 GB gitu ya. Kayak nggak penting banget. Tapi balik lagi, ini kompartemen yang bakal kepake banget. Dan di sini banyak surprises. Karena dia punya... Oke, ini kayak kompartemen untuk merapikan. Dan di dalamnya ada separator coba. Ada watt gitu kan. Watt banget gitu. Tapi kepake gitu. Kalian mau taruh baterai-baterai gitu kan. Charger-charger. Ini gue rasa oke banget. Dan dengan ukuran separator yang kita atur sepas mungkin juga. Jadi masuk kayak gini. Set gitu kan. Oke banget. Cuman di sini yang tengah nggak sedalam yang samping-sampingnya ya. Karena yang tengah nih ada buat tulang si handle kita. Lalu ya banyak hal lagi untuk diatur. Nih ada bantalan doang. Mungkin buat di gear-gear yang lebih butuh extra protection. Tapi ini semuanya tulangnya empuk ya. Semuanya tulangnya empuk. Nih ada bantal tambahan. Nih ada extra separator yang nggak kita pakai. Lalu nih ada strap. Tadi buat ngencengin antar ininya. Atau mungkin kalian pengen taruh gear yang ya nggak gampang buat dikeluarin gitu kan. Ini ada tali-tali untuk pengamannya. Lalu ini yang buat di depan sih kayak, yang buat kaki tripod tadi ya harusnya sih udah ada b-rollnya. Kalian udah lihat. Dan kita punya rain cover juga. Ini rain cover kan, bener? Yang wajib lah kalau kalian main-main adventure. Tasnya mungkin tidak fully waterproof, tapi tadi semua tas Low Pro di sini lumayan tahan splash dan keringnya cepet, hujan ringan aman. Tapi kalau kayak hujan yang lebih heboh atau agak lama kita biarin di luar dia kena hujan, ya rain cover ini akan sangat membantu gitu kan untuk menjamin keamanan dalamnya dan memberikan kita rasa lebih tenang juga. Langsung dapet harga 5 juta, gue bisa bilang murah sih dengan apa yang kita dapetin di Pro Tracker ini. Gokil loh. Dan kalau ada budgetnya, ini kayaknya tas yang oke juga buat kita nambah ya. Kayaknya sih ini tas juga racun banget gitu loh. Wow. Tas yang luar biasa. Lowa Pro Tracker
RLX 450 AW Mark II. Warnanya juga gue suka banget loh. Di luarnya tuh ijo-ijo adventure gitu ya. Hampir abu-abu sih, cuman di belakangnya lebih hijau daripada sampingnya. Ya suka banget sih, tapi gue keren banget. Mantep, keren banget tas yang jadi idaman gue juga. Sayangnya di sini. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan kita tentang tas-tas dari Lowo Pro ini. Kenapa yang ini gue kayak surprise banget? Karena yang ini tuh gue belum explore banyak ya. Yang lain kita tuh udah cobain bawa keluar, yang ini gue disuruh jaga. Karena kayaknya udah ada yang pesen gitu ya. Jadi kita sangat disayangkan. Nggak tahu lah, semoga cepet masuk lagi dan kita juga bisa beli juga. Karena yang ini mantep banget. Tapi itu aja sih sedikit pembahasan gue dari jajaran tas Lowo Pro yang luar biasa, top Marco top, dan wajib banget buat kalian lirik. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya rekomendasi kalian sendiri, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Atau ada fitur yang mungkin gue terlewat dan kalian tahu, silahkan taruh aja di kolom komentar. Itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera 2 ada Ska, di belakang kamera utama ada Wowo, dan jangan lupa untuk berkarya.